Kepemimpinan yang baik adalah harus di level yang namanya by position. Saya pun nggak perlu ada, tapi karena terinspirasi, maka kamu kerja keras untuk itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Wah, kita senada banget nih. Ini coklat tua, aku coklat muda. Sama-samain ya. Bener kan Coach? Oke lah. Kebetulan lah. Oke lah. Kebetulan. Ya, gimana? Gimana Coach? Kabarnya Coach? Ya, masih capek, masih letih. Tapi energinya belum habis kan Coach? Ya, yang ada mungkin kalau teman-teman dengar kayak mungkin suara gue udah serak ya. Iya sih sedikit. Iya sedikit serak ya. Ya wajar lah. Apalagi kemarin ngajar berapa nih? 40 atau 50 orang, 50 lebih. Harus teriak-teriak dong Coach. Aduh, begitu gue agak naik sedikit nadanya batuk. Yang penting Coach masih selalu sehat gitu. Amin, ya Coach ya. Amin. Oke Coach, aku mau nanya nih Coach. Aku mau nanya nih, emang sebagai seorang atasan ya Coach ya, itu perlu ya menjalin relasi dengan karyawan? Nah, ini bagus nih. Jadi gini, jadi kalau dalam konteks leadership kepemimpinan, saya suka dengan pendekatan yang disebut namanya pendekatan 5 level leadership John C. Maxwell. Oke. Ya, pendekatan John C. Maxwell, dia mengatakan ini pendekatan Maxwell, tapi saya terjemahkan menurut bahasa saya ya, bukan bahasanya John C. Maxwell. Kalau bahasa John C. Maxwell nanti bahasanya berat gitu. Oke, terlalu tinggi. Terlalu tinggi buat saya ya. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan yang baik adalah harus di level yang namanya by position. By position. By position. Jadi artinya saya jadi pemimpin, apakah saya melakukan pekerjaan saya nggak sesuai posisi saya? Nah itu by position. Tapi kalau by position itu juga ada kabar jeleknya. Kenapa? Misalkan contoh, kamu ngelawan sama saya, kemudian saya ngomong, yang bosnya saya atau kamu? Karena di levelnya masih by position. By position. Di level kedua adalah by relationship, yaitu adalah hubungan baik. Jadi katanya kalau kita bekerja by posisi, kamu harus kerjakan A, kamu harus kerjakan B karena saya bosnya. Iya, kayak. Kalau relationship enggak. Gimana emang Coach? Saya ngedeketin kamu dulu. Oh, jadi atasannya mendekatkan karyawan. Jangan hubungan sama tim nih, yang tanya kabarnya dia gimana dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin yang baik, menurut saya ada 5 hal yang harus dia pahami tentang anak buahnya. Apa aja tuh Coach? Yang pertama, dia tahu latar belakang keluarganya. Yang kedua, dia tahu apa impian dia. Yang ketiga, dia tahu dulu apa ketakutannya dia. Oke. Ya, jadi apa aja tadi? Latar belakang, impian, ketakutan, sama tahu tentang keluarganya mereka. Ya, jadi tahu tentang dirinya dia. Ini pribadi ya. Oh, itu latar belakang pribadi. Pribadi ya, personalnya dia dan sebagainya, apa impian dan sebagainya. Yang kelima adalah tentang hobi-hobinya dia. Nah, jadi kalau kita deketin orang, tim kita jadi tahu nih kesukaannya apa yang dia hadapi, apa ketakutan mereka, apa yang dia cemas, dan sebagainya. Nah, kalau dia tahu semua itu, maka otomatis ketika dia mau memotivasi tim akan lebih mudah. Dari pengalaman-pengalaman dan ceritanya Betul. itu ya Coach. Yang paling gampang ini sederhana penjelasan saya. Saya kasih contoh. Temanmu pasti udah ada yang menikah kan? Udah ada. Sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau temanmu sudah menikah, pertanyaan saya, kamu deket nih sama seseorang, deket teman-teman ya, deket teman-teman. Terus kamu diundang pernikahan. Iya. Oke, karena kamu deket, padahal kamu nggak mau datang. Pernah ngalamin gitu nggak? Karena males datang. Karena deket, padahal karena deket, tapi lu datang. Pernah ngalamin? Pernah. Kenapa datang? Gak enak. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kepemimpinan by relationship artinya kamu akan melakukan pekerjaan karena nggak enak. Karena atasanmu deket. Jadi, aduh kalau aku nggak enak nih. Yaudah, kalau belum selesai kerjaan, nggak apa-apa deh aku kerjain gitu maksudnya. Nah itu. Jadi makanya by relationship itu penting banget. Berarti lebih penting yang by relationship ya Betul, Coach yang ya? kedua ya. Nah, yang ketiga, ada yang disebut, kalau saya nyebutnya adalah by prestasi. Oh, by prestasi. Jadi contoh nih, saya prestasi, maka kamu akan prestasi. Berarti atasannya itu prestasi. Betul. Saya kerja keras, maka timnya kerja keras. Jadi jangan berharap
kita bisa membuat tim prestasi kalau kita sendiri aja tidak prestasi. Kalau di galangan anak buah kan ngomong, alah cuma ngomong doang gitu mah, dia mah cuma bisa doang gitu doang, tapi nggak nyelesain masalah, betul nggak? Betul. Nah itu yang terjadi ya. Jadi makanya kalau ditanya, tapi coach kalau relationship-nya jelek, bisa nggak dia baik prestasi? Nggak bisa. Tetap relationship-nya harus Jadi bagus nomor dulu. 1 harus bagus, nomor 2 bagus dulu, baru ketiga karena kayak naik level. Oh. Jadi, kalau ada juga yang pemimpin prestasi gila-gilaan, tapi anak buahnya nggak ngikutin. Berarti ada kemungkinan dia problem di nomor 2. 2. Dapat Miss-nya, ya? iya. Masuk akal ya? Nah, masuk yang keempat. Nah, keempat adalah bukan hanya relationship, bukan hanya prestasi, tapi punya kemampuan untuk mendevelop tim. Oh, kemampuan mendevelop timnya. Jadi kalau kita sudah bisa ngedevelop tim, maka timnya akan nurutin karena ketika misalkan saya ambil contoh sederhana. Kenapa kalau misalnya saya develop kamu nurut sama saya? Karena saya yakin pasti karena kamu yakin bahwa Pak Arief prestasi, Coach Arief prestasi. Yang berikutnya adalah Coach Arief juga hubungannya dekat, betul nggak? Iya, betul. Nah, itu maksudnya. Kalau saya tidak prestasi, tidak pernah terbukti, kalau saya ngomongin apapun, apa yang terjadi? Anda nggak menolak, saya menolak malah. Iya. Betul ya? Iya. Nah kayak gitu ya. Nah itu maksud saya. Oke. Yang keempat. Nah yang kelima, nah ini keren. Leadership by charisma. Apa tuh coach? Jadi artinya orang tertarik sama dia karena bahkan mungkin kamu nggak pernah ketemu sama saya, tapi kamu terkagum-kagum sama saya. Itu di level 5. Jadi bahkan saya pun nggak perlu ada, tapi karena terinspirasi maka kamu kerja keras untuk itu. Itu nomor 5. Nah, jadi kalau ditanya, hubungan baik itu menjadi bagian penting kepada tim. Makanya tadi 5 hal tadi harus benar-benar dipraktekkan tuh. Berarti ini emang bertahap gitu ya coach ya? Bertahap. Bertahap. Kalau kita lihat, apakah semua pemimpin di Indonesia sudah menerapkan ini coach? Belum. Banyak lah, belum lah. Karena banyak orang yang jadi pemimpin memang karena tidak punya prestasi. Kalaupun dia punya prestasi, dia pun kadang-kadang nggak bisa ngedevelop timnya, relationship-nya jelek, dia base kerjanya based on job desk, berarti by posisi ya? Iya, by posisi. Iya. Kamu lakukan A, kamu lakukan B, kamu lakukan C, makanya timnya tidak terinspirasi, maka timnya nggak akan perform. Itu yang sering banget saya temukan. Kalau setiap pemimpin udah menerapkan ini, ada kemungkinan ya coach pasti perform dan perusahaan itu akan produktif gitu. Pasti. Biasanya challenge sebagai pemimpin ya coach, ini sulitnya di tahap yang nomor berapa ya coach? Kalau saya bilang yang paling sulit adalah nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan 3. Kalau dia nggak punya relationship, apa yang mau dilakukan? Iya sih, menjalin hubungannya itu yang sulit. Menjalin hubungan sama timnya yang sulit kan? Sebenarnya nggak sulit juga kan 5 itu, tapi jangan didaftarin pakai kertasannya. Oh ya nomor 1, kamu kan nggak gitu juga. Gitu. Iya. Nah itu yang bagian menjadi sangat penting, ya kan? Kita memahami tentang tim itu menjadi penting. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau kita nggak tahu apa impiannya, apa ketakutan mereka, apa kecemasan mereka, apa hobinya mereka, terus kita tahu apa tentang tim kita? Nggak tahu apa-apa. Berarti memang perlu banget sebagai pemimpin bisa ngobrol-ngobrol gitu langsung ya coach ya? Iya, jadi cerita, ngobrol, ya kan? Saya tahu jadi kalau kamu suka lagunya modelnya kayak apa, yang lagu saya tidak suka, gitu kan? Betul coach. Iya, lagunya dia mah aneh kayaknya Mas Adi. Lagunya dia koplo kayak model-model koplo itu modelnya dia. Saya tidak paham gitu kan gitu. Tapi itu kesukaannya dia, mau diapain kan? Dia care sama mamanya. Nah itu yang gue tahu gitu kan tentang. Nah itu artinya kita cuma ngobrol-ngobrol aja kita tahu. Oh kamu care banget sama mamamu. Apa mama kan care. Nah itu menjadi bagian penting. Oke coach, mungkin itu dulu ya coach ya. Nah sahabat NLP gimana nih? Jadi teman-teman yang sebagai atasan pastinya udah bisa kan menerapkan 5 tahap ini agar apa? Agar perusahaan kalian bisa produktivitas dan meningkatkan performance-nya. Coach kalau mau mengikuti pelatihan NLP gimana sih coach caranya? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan kebetulan kita ada kelas license Business Practitioner of NLP angkatan 23. Betul. Dan akan dijalankan di bulan 6 dan itu belajarnya 9 hari
2 hari online dan 7 hari onsite. Wah, itu belajar gila-gilaan. Bahkan kami kagum banget ya, ada beberapa angkatan kemarin banyak orang-orang terkenal ya. Orang-orang hebat. Terkenal, orang hebat. Iya. Bahkan presiden dari grup perusahaan besar pun Iya, ada di betul, sana. Coach. Nah, jadi kalau buat Anda yang pengen meningkatkan performa Anda dalam bisnis, jadi belajar bagaimana mentransformasi diri, bagaimana mempengaruhi orang, kemudian bagaimana developing tim dan sebagainya, dan coaching dan sebagainya, bisa masuk di kelas kami. Ya, kalau mengundang Corpora Consulting bisa masuk ke corporaconsulting.com. Betul. Nanti kita bisa bicara untuk pelatihan dengan kami. So, kalau mau langsung belajar di pasti prestasi.com. Nah, kamu mau bagi-bagi apa nih? Oke, aku mau bagi-bagi ebook nih. Nah, untuk sahabat NLP, kami mau bagi-bagi ebook cara menemukan mental block dan menterapinya. Wah, bermanfaat banget nih khususnya untuk pengembangan diri. Gimana sih cara dapatkan ebooknya? Pastinya teman-teman pada mau kan? Teman-teman cukup kunjungi deskripsi YouTube ini atau langsung ke komentar paling atas. Nanti ada link, teman-teman bisa langsung klik. Hanya mengisi biodata seperti nama, email, nomor telepon, nantinya e-booknya akan kami kirimkan. Oke, sekian dulu pembahasan pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan Saya, Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.